Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga pada saat ini kita diberi kesehatan. Jangan lupa berdoa setiap kali kita mau melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan supaya kegiatan atau pekerjaan kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan kita pada saat ini, kita akan membahas materi perjalanan dinas atau bisnis pimpinan. Mempelajari materi ini tujuannya, pengetahuannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi perjalanan dinas atau itinerary. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dokumen perjalanan dinas. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penyusunan perjalanan dinas. 4. Peserta didik dapat melaksanakan penyusunan perjalanan dinas. Untuk keterampilan yang pertama, peserta didik dapat melakukan identifikasi kebutuhan perjalanan dinas. 2. Peserta didik dapat menyiapkan kelengkapan data dan informasi dalam menyusun daftar perjalanan dinas. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun daftar perjalanan dinas. Yang pertama yang kita pelajari terlebih dahulu yaitu pengertian perjalanan dinas atau bisnis pimpinan. Yang dimaksud dengan perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas kedinasan suatu lembaga atau perusahaan. Yang dimaksud dengan tugas kedinasan adalah tugas yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Pengertian dari perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Jadi, perjalanan bisnis atau dinas pimpinan adalah perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan atau tugas bisnis perusahaan. Setelah pimpinan memberitahu perihal keberangkatannya, maka sekretaris harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan perjalanan. Yang kedua, tanggal keberangkatan dan tanggal kembali. 3. Tanggal, waktu, tempat dan dengan siapa saja pimpinan membuat janji temu atau kegiatan pokok perjalanan dinas atau bisnis. Yang keempat, persiapan transportasi dan dokumen perjalanan. Transportasi di sini apakah nanti menggunakan transportasi lewat darat, lewat udara atau lewat laut. Yang kelima, hotel atau penginapan yang dikehendaki. Kalau begitu, apakah perbedaan dan persamaan antara perjalanan dinas dan perjalanan bisnis? Kita bahas dulu persamaan antara perjalanan bisnis dan perjalanan dinas. Persamaannya yang pertama, keduanya melakukan perjalanan ke luar kantor atau kota atau daerah atau ke luar negeri untuk mewakili kantor atau instansi. Yang kedua, dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Yang ketiga,
Biaya perjalanan ditanggung oleh kantor atau instansi. Yang keempat, setelah selesai perjalanan ada pembuatan laporan. Yang kelima, keduanya dilakukan dalam rangka mempercepat kelancaran komunikasi dan meningkatkan hubungan dengan relasi. Sedangkan perbedaan antara perjalanan bisnis dan perjalanan dinas, yang pertama, perjalanan bisnis dilaksanakan oleh kantor swasta atau BUMN, sedangkan perjalanan dinas dilaksanakan oleh kantor pemerintah. Yang kedua, perjalanan bisnis itu berorientasi pada perolehan keuntungan, sedangkan perjalanan dinas itu berorientasi pada pelayanan masyarakat. Yang B, macam-macam perjalanan dinas atau bisnis. Yang pertama, ditinjau dari wilayah tujuan perjalanan dinas atau bisnis dibedakan menjadi A, perjalanan dinas dalam negeri. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan lembaga atau perusahaan. Contohnya antar kota, antar daerah, atau antar provinsi. Misalnya kalian mengadakan perjalanan ke Yogyakarta atau ke Jakarta atau keluar Jawa atau ke Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. B, perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan lembaga atau perusahaan, dari tempat bertolak di dalam negeri menuju tempat tujuan di luar negeri, atau dari tempat kedudukan di luar negeri atau tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri, atau dari tempat kedudukan di luar negeri atau tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di luar negeri, yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perusahaan. Contohnya antar negara. Misalnya, dari tempat bertolak di dalam negeri menuju tempat tujuan di luar negeri. Kalian dari Indonesia mengadakan perjalanan dinas ke Jepang. Dari tempat kedudukan di luar negeri atau tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri, berarti dari Jepang ke Indonesia, atau dari tempat kedudukan di luar negeri ke tempat bertolak di luar negeri, dari Jepang ke Cina. Itu contoh perjalanan dinas luar negeri. 2. Ditinjau dari transportasi. A, perjalanan lewat darat. Perjalanan lewat darat dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan mobil perusahaan, travel, bis, atau kereta api. Perjalanan dengan menggunakan mobil perusahaan dilakukan apabila jarak perusahaan dan tempat tujuan relatif dekat. Yang kedua, perjalanan dengan menggunakan biro perjalanan ditetapkan apabila jarak perusahaan dengan tempat tujuan relatif jauh dan tidak akan mengganggu kondisi kesehatan pimpinan.
Berarti yang kedua ini dengan menggunakan biro perjalanan. Persiapan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, membawa identitas pribadi, KTP, paspor, dan lain sebagainya, tergantung dari nanti tujuan. Yang kedua, mendapatkan tiket perjalanan dan kepastian jam keberangkatan. Yang ketiga, membawa peta kota tujuan. Yang keempat, membawa perlengkapan pribadi dan cek kembali surat-surat yang diperlukan atau dokumen yang dibawa serta. Yang kelima, konfirmasikan pemesanan hotel. B. Perjalanan lewat laut. Perjalanan lewat laut dapat dilakukan dengan menggunakan kapal apabila tersedia waktu yang panjang atau tidak mendesak. Persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, siapkan paspor jika melakukan perjalanan ke luar negeri. 2. Siapkan tiket kapal dan kepastian jam keberangkatan. 3. Siapkan mata uang asing jika melakukan perjalanan ke luar negeri. Keempat, konfirmasikan pemesanan kamar hotel. 5. Membawa perlengkapan pribadi dan cek kembali. 6. Persiapkan surat-surat yang diperlukan atau dokumen yang akan dibawa. 7. Persiapkan daftar nama dan telepon yang akan dihubungi. 8. Usahakan penjemputan setiba di pelabuhan tujuan. C. Perjalanan lewat udara. Perjalanan bisnis pimpinan lewat udara dengan menggunakan fasilitas pesawat terbang. Hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek seperti efektivitas, efisiensi, atau tidaknya waktu dan urusan yang hendak diselesaikan, serta kondisi keuangan perusahaan. Apabila pimpinan memiliki waktu yang cukup longgar, serta lokasi yang harus ditempuh tidak begitu jauh, sebaiknya pimpinan menggunakan transportasi lewat darat saja agar lebih ekonomis. Persiapan yang harus dilakukan adalah yang pertama, siapkan paspor jika melakukan perjalanan ke luar negeri. 2. Siapkan tiket pesawat dan kepastian berangkat. 3. Siapkan mata uang asing jika melakukan perjalanan ke luar negeri. 4. Periksa koper yang dibawa dan pastikan agar tidak melebihi batas maksimum. 5. Konfirmasikan pemesanan kamar hotel. 6. Bawa perlengkapan pribadi dan cek kembali surat-surat yang diperlukan, dokumen yang harus dibawa. 7. Persiapkan daftar nama dan telepon yang akan dihubungi. 8. Usahakan penjemputan setiba di bandara tujuan. 3. Macam-macam perjalanan bisnis ditinjau dari tujuan. Perjalanan dinas atau bisnis dibedakan menjadi yang pertama, perjalanan bisnis untuk rapat kerja nasional atau rakernas. 2. Perjalanan bisnis untuk seminar nasional. C. Perjalanan bisnis untuk kunjungan kerja. D. Perjalanan bisnis untuk pendidikan dan latihan. E.
perjalanan bisnis untuk pelantikan. F. Perjalanan bisnis untuk pengadaan kerjasama. G. Perjalanan bisnis untuk kegiatan sosial. H. Perjalanan bisnis untuk tender. I. Perjalanan bisnis untuk acara seremonial. J. Perjalanan bisnis untuk monitoring dan evaluasi. C. Bagaimana tata cara pelaksanaan perjalanan dinas? Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengurus dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjalanan bisnis, yaitu melalui in-house traveling department atau divisi perjalanan, biro perjalanan atau administrasi kantor, sekretaris. Saya ulangi, ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, melalui in-house traveling department atau divisi perjalanan. Maksudnya, di perusahaan itu membentuk divisi atau ada divisi perjalanan. Yang kedua, biro perjalanan. Kalau tidak memiliki divisi perjalanan, maka bisa menggunakan biro perjalanan. Yang ketiga, administrasi kantor atau sekretaris yang mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan itu adalah sekretaris atau administrasi kantor. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, in-house traveling department, yaitu bagian dari perusahaan yang khusus menangani perjalanan bisnis pada suatu perusahaan dan bertanggung jawab mulai dari persiapan dokumen, mengurus tiket dan hotel di mana pimpinan akan menginap, hingga mengurus keuangan atau pembiayaan selama perjalanan bisnis. Administrasi kantor atau sekretaris tetap perlu mempersiapkan dokumen lainnya seperti makalah atau buku referensi yang diperlukan, lalu menyimpannya dalam satu map dan membuat jadwal perjalanan atau daftar acara kegiatan itinerary atau untuk setiap kegiatan perjalanan pimpinan. Perhatikan di sini ada travel checklist perjalanan dinas ke luar negeri. Nama di sini adalah nama yang akan mengadakan perjalanan dinas, tujuan, tanggal berangkat, waktu berangkat, jenis kendaraan yang digunakan, tanggal tiba, waktu tiba. Ini digunakan untuk ngecek apakah semuanya ini sudah dipersiapkan atau belum. Kalau sudah, tinggal diisi atau di checklist. Perhatikan di sini nomor urut keterangan hasil pemeriksaan check mark. Yang pertama, vaksinasi, health certificate. Yang kedua, paspor plus exit permit. 3, visa, SIM internasional. 5, dokumen rapat. 6, laptop. 7, notebook atau dan alat tulis. 8, kertas HVS plus amplop polos. 9, trip fund uang asing. 10, tiket. 11, kartu nama. 12, buku alamat plus nomor telepon. 13, peta. 14, obat-obatan. 15, kop surat plus amplop. 16, telepon seluler. 17, perlengkapan audiovisual. 18, itinerary. 19, kamu saku. 20, kacamata. 21, tas tangan. 22, kredit card. 23, tas pakaian. 24, tas jas. 25, tas kantor. 26, hotel reservation. Ini nanti dicek mana yang sudah
lengkap, mana yang belum. Yang kedua, travel bureau, yaitu perusahaan menggunakan jasa biro perjalanan untuk mempersiapkan perjalanan bisnis pimpinan karena lebih praktis dan tidak merepotkan perusahaan. Dalam hal ini, administrasi kantor harus memilih biro perjalanan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, administrasi kantor atau sekretaris, yaitu administrasi kantor atau sekretaris sendirilah yang mempersiapkan perjalanan bisnisnya, sehingga administrasi kantor atau sekretaris harus segera mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan bisnis pimpinan, seperti mempersiapkan semua dokumen perusahaan, mengurus paspor, visa, tiket, dan hotel yang disukai pimpinan. D. Bagaimana kita mengadakan persiapan? Yang pertama, persiapan rencana perjalanan bisnis. Sebelum melakukan perjalanan bisnis, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh sekretaris, yaitu mengumpulkan informasi tentang A. Pihak yang bertanggung jawab dalam perjalanan bisnis. B. Menentukan tujuan utama perjalanan bisnis pimpinan. Apakah tujuan perjalanan bisnis tersebut untuk 1. Mengikuti tender proyek, 2. Mengikuti pertemuan bisnis dengan maksud mengadakan penjajakan kerjasama peluang bisnis dengan perusahaan lain. Yang ketiga, mengikuti seminar atau rapat kerja nasional. Keempat, mengikuti rapat umum pemegang saham. 5. Melakukan pembukaan kantor atau perusahaan cabang. 6. Mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat. 7. Mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah maupun ke negara lain. C. Mencari tahu waktu atau jadwal yang pas tentang cara perjalanan bisnis mengenai keberangkatan, kedatangan, dan persinggahan. D. Prosedur tentang transportasi dan hotel yang biasa dipakai oleh pimpinan. E. Biaya perjalanan yang akan diperoleh oleh seorang pimpinan. C. Cara pemesanan tiket pesawat dan hotel. G. Custom regulation atau bea cukai dari negara yang akan dikunjungi. H. Bagasi, yaitu ketentuan tentang jumlah barang yang boleh dibawa di kabin pesawat. Bagasi tidak boleh melebihi ukuran dan berat yang telah ditentukan oleh perusahaan maskapai penerbangan yang bersangkutan. Ketentuan umum batas berat barang atau bagasi yang tidak dikenai biaya. 1. Ekonomi kelas atau kelas ekonomi 20 kg. Business class atau kelas bisnis 30 kg. First class atau kelas 1 40 kg. I. Cara memperoleh penggantian ongkos perjalanan. C. Dokumen atau materi apa saja yang perlu dipersiapkan. Informasi yang harus diketahui oleh seorang sekretaris tentang tiket. Yang pertama, pembelian tiket. Jika perjalanan bisnis pimpinan dilaksanakan oleh administrasi kantor atau sekretaris, pembelian tiket dapat langsung dibayarkan
di loket airlines atau perusahaan maskapai penerbangan. Tetapi jika pemesanan dilakukan melalui jasa biro perjalanan, biaya tiket sudah termasuk juga seluruh biaya, termasuk biaya atau fee untuk biro tersebut, atau tiket dapat dipesan melalui website dan pembayarannya dilakukan melalui kartu kredit. 2. Reconfirmation atau konfirmasi ulang, yaitu proses penegasan kembali atau konfirmasi ulang tentang kapan pimpinan akan berangkat dengan airlines atau perusahaan maskapai penerbangan tersebut. 3. Shuttle flights, yaitu penerbangan pulang pergi dalam satu negara. Penerbangan biasanya dilakukan setiap jam, sehingga tidak perlu membuat reservation atau pemesanan. Tiket dapat langsung dibeli di airport atau bandara dengan uang tunai atau dengan kartu kredit, seperti penerbangan dengan tujuan Jakarta Surabaya atau Jakarta Batam. 4. Open return, yaitu tiket yang dapat dipakai untuk perjalanan tetapi belum diketahui dengan pasti kapan akan kembali. Bila pimpinan telah memutuskan tanggal kembalinya, saat itu beliau dalam perjalanan, pimpinan harus melakukan konfirmasi kepada airlines melalui telepon, sedangkan tiket dapat diurus di bandara pada waktu keberangkatan. Jadi untuk open return di sini, sekretaris memesan tiket, tetapi pimpinan kapan pulangnya itu belum bisa dipastikan. Pada saat pimpinan nanti mau pulang, maka pimpinan nanti akan menelpon, mengkonfirmasi kepada airlines yang bersangkutan, ya, untuk memastikan kapan dia akan pulang, maka nanti tiket ini dapat diurus di bandara. Yang kedua, redeeming tiket, yaitu membatalkan tiket pesawat yang sudah dibeli dan mendapatkan uangnya kembali setelah dipotong biaya administrasi. G. Custom regulation, biaya cukai dari negara yang akan dikunjungi. H. Bagasi, tadi maaf, ya, H. Bagasi seperti tadi sudah dijelaskan. Untuk kelas ekonomi, berapa kilogram yang tidak boleh melebihi, kemudian kelas bisnis dan kelas 1. Kemudian cara memperoleh penggantian ongkos perjalanan, kemudian dokumen materi saja apa yang diperlukan. Yang kedua, persiapan dokumen perjalanan bisnis. Beberapa dokumen perjalanan dinas yang harus disiapkan sebelum melakukan perjalanan bisnis. Yang A yaitu dokumen internal. Dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Dokumen internal dapat berupa surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Surat tugas adalah surat yang dibuat oleh perusahaan atau kantor pemerintah
yang memberikan informasi mengenai penugasan pimpinan untuk melakukan perjalanan dinas. 2. Surat perintah perjalanan dinas adalah surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjalanan dinas. B. Dokumen eksternal. Dokumen eksternal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan digunakan untuk perjalanan bisnis. Jenis dokumen eksternal yang dibutuhkan berbeda-beda, tergantung pada jenis transportasi yang digunakan pimpinan dalam perjalanan dinasnya. Berbagai jenis dokumen eksternal dapat berupa paspor, visa, surat keterangan fiskal, exit permit atau tanda bukti perizinan, sertifikat kesehatan atau health certificate, yellow card, tiket pesawat terbang atau air tiket, voucher penginapan, surat travel fund, tiket transportasi, dan tiket akomodasi hotel. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paspor. Paspor merupakan identitas warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor adalah sebuah buku kecil berisi identitas orang yang memegangnya dan berlaku sebagai tanda pengenal yang sah. Kalau di tempat kita, tanda pengenal yang sah itu adalah KTP. Paspor dapat digunakan berkali-kali sepanjang masih berlaku atau masih ada lembar untuk exit permit. Masa berlaku paspor adalah 5 tahun. Paspor yang digunakan untuk perjalanan kenegaraan diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri. Sedangkan paspor untuk umum yang tidak digunakan untuk perjalanan kenegaraan diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat. Pengurusan paspor dapat berlangsung selama 3 hari hingga 2 minggu. Untuk anak di bawah umur, paspor disatukan dengan paspor orang tua mereka. Dokumen yang diperlukan untuk membuat paspor antara lain: yang pertama, kartu penduduk atau KTP. B. Kartu keluarga atau KK. C. Ijazah pendidikan terakhir. D. Surat keterangan atau SK pengangkatan pegawai. E. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. F. Akta kelahiran. G. Surat tugas dari instansi terkait. Paspor memuat data yang berisi: A. Nomor paspor. 2. Nama pemegang paspor. C. Jenis kelamin. D. Kewarganegaraan. E. Tempat dan tanggal lahir. F. Tanggal dikeluarkannya paspor. G. Tanggal masa berlaku paspor. H. Kantor yang mengeluarkan paspor. I. Foto dari pemegang paspor. J. Alamat. K. Lembar untuk exit permit atau visa. Paspor dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama atau A, paspor biasa atau normal paspor adalah paspor yang digunakan oleh masyarakat umum. Paspor biasanya bersampul warna hijau dan sering disebut paspor hijau.
Paspor biasa diperoleh di kantor imigrasi setempat, ditulis dalam bahasa Indonesia dan masa berlakunya adalah 5 tahun. Contoh paspor biasa itu misalnya kalian mau mengadakan perjalanan piknik atau rekreasi ke Singapura, maka paspornya menggunakan paspor biasa. B. Paspor dinas. Paspor dinas adalah paspor untuk pegawai atau pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas kenegaraan atau perjalanan dinas ke luar negeri. Paspor dinas bersampul warna biru dan sering disebut paspor biru. Pengurusan paspor ini dilakukan di Departemen Luar Negeri dan hanya untuk pejabat pemerintah. Masa berlaku paspor ini hingga 1 tahun atau lebih. Paspor ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. C. Paspor diplomatik adalah paspor yang digunakan oleh pejabat diplomatik seperti duta besar atau pejabat tertentu kedutaan. Paspor diplomatik bersampul warna hitam dan sering disebut paspor hitam. Paspor diplomatik dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. D. Paspor haji. Paspor haji adalah paspor khusus untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji dan bersampul warna coklat. Paspor ini dapat diperoleh di Departemen Agama. Masa berlaku paspor sesuai dengan lamanya melakukan ibadah haji. Jadi, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, maka paspor haji sudah tidak bisa digunakan lagi. Berikutnya adalah paspor khusus. Paspor khusus adalah paspor khusus untuk pejabat United Nations atau PBB dan biasanya mendapat perlakuan diplomatik. Ada 2 macam paspor khusus, yaitu bersampul warna merah untuk pejabat tinggi PBB dan bersampul warna biru muda untuk staf PBB. Untuk materi berikutnya yaitu E. Dokumen yang setara dengan paspor. Yang pertama, Seaman Book. Dokumen ini dipergunakan oleh para pelaut selama melaut dan dilengkapi dengan surat jaminan dari perusahaan pelayaran. Yang kedua, Certificate of Identity. Dokumen ini dipergunakan oleh para pengungsi. Jadi untuk para pengungsi itu memiliki identitas tersendiri. Namanya adalah Certificate of Identity. Yang kedua, visa. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara yang bersangkutan. Jadi, kalau kalian mau ke luar negeri,
untuk masuk ke suatu negara atau dari luar negeri masuk ke Indonesia, maka orang itu harus memiliki visa. Macam-macam visa. A. Transit visa, yaitu visa biasa yang diberikan kepada seseorang yang singgah atau transit di suatu kota di negara tertentu. Biasanya hanya untuk 1-3 hari. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke negara tujuan. Misalnya, kalian mau ke luar negeri. Mau ke luar negeri, tujuannya mau ke Jepang. Tetapi kalian singgah dulu ke Singapura. Maka visanya namanya adalah transit visa. Karena apa? Di situ di Singapura hanya transit paling lama selama 1-3 hari. Kemudian kalian melanjutkan kembali perjalanan menuju ke tujuan. Yang kedua yaitu turis visa, yaitu untuk orang-orang yang mengadakan perjalanan pariwisata. Di Indonesia, visa turis hanya berlaku untuk 2 bulan dan tidak diperpanjang secara otomatis. Apabila hendak memperpanjang visa, para turis harus keluar dulu dari Indonesia untuk meminta visa lagi dari Kedutaan Besar RI di luar negeri. Maksudnya, kalau kalian pergi ke Borobudur, kalian pergi ke Bali atau tempat wisata, di situ banyak sekali turis. Nah, turis-turis yang datang ke Indonesia itu mereka menggunakan visanya namanya adalah turis visa, di mana visa untuk turis ini hanya berlaku untuk 2 bulan dan tidak dapat diperpanjang secara otomatis. Artinya, kalau mereka ingin memperpanjang tinggal di Indonesia, maka dia harus kembali lagi ke negaranya dulu untuk meminta visa lagi, baru nanti kembali ke Indonesia. C. Bisnis visa, yaitu visa untuk para pembisnis yang akan melakukan kunjungan bisnis atau urusan dagang ke suatu negara. Misalnya, kalian pergi ke luar negeri, misalnya tujuannya ke Cina, tetapi di sana itu tujuan kalian mau bisnis atau kalian mau dagang. Maka nanti visanya di sini namanya adalah bisnis visa. Yang D, diplomatic visa, yaitu visa yang diberikan kepada pejabat kedutaan, konsulat atau perwakilan suatu negara yang patut diberikan penghormatan atas dasar hukum dan pergaulan diplomatik internasional. Jadi visa yang diberikan kepada pejabat kedutaan, visanya namanya adalah diplomatic visa. E. Official visa. Official visa yaitu visa yang diberikan kepada pejabat resmi suatu negara dalam hubungan internasional. Hal ini sebagai tanda persahabatan kedua negara. F. Imigran visa, yaitu visa yang diberikan kepada para imigran. Imigran merupakan orang-orang yang mengadakan perjalanan di suatu negara dan berkeinginan menetap di negara tersebut. Contoh, kalau misalnya nanti kalian ingin menetap ke luar negeri, contohnya tadi misalnya Cina, maka kalian nanti sebagai imigran, maka visa yang kalian pakai atau yang nanti akan kalian dapatkan itu namanya adalah
imigran visa. Bagaimana mendapatkan visa itu? Syarat-syarat mendapatkan visa yang pertama, menunjukkan paspor yang masih berlaku. Berarti kalian harus menunjukkan paspor yang masih berlaku, baru kalian akan mendapatkan visa. Kalau belum punya paspor, tidak akan mendapatkan visa. Jadi visa akan diperoleh kalau kalian sudah mendapatkan atau kalian sudah memperoleh atau sudah mencari paspor. Yang kedua, B, mempunyai tanda bukti perizinan memasuki suatu negara berupa kertas yang ditempel atau dicap di paspor atau exit permit. C, sudah mempunyai tiket pulang pergi round trip tiket ke negara yang akan dikunjungi. D, membawa persiapan uang atau traveler's funds untuk menjamin keadaan selama di luar negeri. Pimpinan dapat menggunakan traveler funds. Traveler's funds dapat diperoleh dari bank dan dapat berupa traveler's check atau sejenis cek yang jumlah nominalnya berbeda-beda. Letter of credit atau LC merupakan surat yang digunakan ketika seseorang membutuhkan dana dalam jumlah besar, atau kartu kredit atau kredit card. E, syarat yang E, memiliki surat garansi dan surat sponsor dari perusahaan dan dapat memberikan alamat tempat menetap yang akan dikunjungi sebagai alasan keberangkatan ke luar negeri. F, mengisi application form atau formulir aplikasi dan membayar biaya yang telah ditentukan oleh kedutaan atau perwakilan negara yang bersangkutan. G, menyerahkan pas foto berwarna. 3, surat keterangan fiskal. Fiskal adalah biaya pajak yang harus dibayar oleh setiap warga negara Indonesia atau WNI yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi, surat keterangan fiskal adalah surat keterangan pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seseorang sebagai wajib pajak yang akan berangkat ke luar negeri, kecuali orang yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi untuk surat keterangan fiskal, kalau itu nanti perjalanannya dibiayai oleh pemerintah, maka tidak perlu menggunakan surat keterangan fiskal. Yang keempat, exit permit adalah tanda pengadaan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas. Masa berlaku exit permit adalah 3 bulan atau sesuai visa. Yang kelima, health certificate adalah sertifikat kesehatan yang diberikan Departemen Kesehatan kepada warga negara yang akan keluar negeri.
Kartu ini menerangkan bahwa si pemegang kartu bebas dari penyakit menular seperti cacar air, kolera, hepatitis, dan sebagainya. Sebelum berangkat ke luar negeri, seseorang harus dibebaskan dari penyakit dengan cara diimunisasi maupun dikarantina. Jenis imuniti penyakit menular mempunyai jangka waktu tertentu. Untuk cacar atau smallpox, sertifikat berlaku sampai 3 tahun per 6 bulan. Untuk kolera berlaku 6 bulan. Untuk tipes berlaku 1 tahun. Dan untuk demam kuning atau yellow fever berlaku 6 bulan. Hal ini merupakan suatu keharusan untuk memasuki negara manapun karena sudah merupakan ketentuan dari Undang-Undang Kesehatan Internasional atau yang dikeluarkan oleh WHO. 6. Tiket transportasi. Tiket transportasi merupakan media pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum memilih jenis alat transportasi yang akan digunakan, diperlukan beberapa pertimbangan. Antara lain, A. Apabila tempat yang dituju dekat atau lama perjalanan kurang dari 3 jam dengan kendaraan darat, sebaiknya tidak menggunakan pesawat terbang. Lebih baik menggunakan kendaraan kota seperti bis atau kereta api. B. Apabila perjalanan darat lebih dari 4 jam, sebaiknya menggunakan pesawat terbang. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian tiket pesawat yang pertama, rute dan jurusan pesawat terbang yang ditumpangi pimpinan. 2. Kelas penerbangan. 3. Status penerbangan. 4. Pengaturan tempat duduk atau seating arrangement. Apakah 1. Window seat, tempat duduk dekat jendela. Yang kedua, middle seat, tempat duduk di tengah. Front row atau tempat duduk di baris depan. Yang kelima, status tiket. Full fares atau endorsable. Full fares merupakan tiket pesawat yang tarifnya paling mahal, karena seseorang dapat mengganti jadwal dan dapat mengganti pesawat atau flight ke airlines atau pesawat maskapai penerbangan yang lain. Contoh, misalnya kalian sudah memesan tiket pesawat Simpati Airlines, misalnya kalian mengcancel atau mengganti dengan pesawat yang lain, maka ini nanti akan diperbolehkan atau bisa mengganti, ya, bisa diganti. Saya ulangi, untuk full fares di sini, apabila kita akan sudah memesan pesawat, misalnya saya memesan pesawat menggunakan Citylink, kemudian saya mau mengganti ke pesawat yang lain, itu boleh kalau kita menggunakan full fares. Yang kedua, non-endorsable, tarifnya lebih murah daripada endorsable, di mana seseorang dapat mengganti jadwal penerbangan, tetapi tidak dapat mengganti pesawat ke airlines atau perusahaan maskapai penerbangan lain. Bedanya dengan full fares. Kalau full fares itu kita bisa mengganti jadwal dan sekaligus kita bisa mengganti pesawatnya. Sedangkan kalau non-endorsable
itu kita bisa mengganti jadwal penerbangannya, tetapi kita tidak bisa mengganti pesawatnya. Contoh, kalian sudah memesan jadwal untuk berangkat pada hari Senin tanggal 7 dengan menggunakan pesawat Citylink. Tetapi tanggal 7 itu kalian tidak jadi berangkat, berarti kalian cancel, kalian ganti, boleh. Tetapi kalian harus tetap menggunakan pesawat Citylink, tidak boleh ganti dengan pesawat yang lain. Kalau harinya bisa diganti dengan hari yang lain, itu non-endorsable. Yang ketiga, restricted. Jenis tiket ini tidak dapat diganti jadwal penerbangannya dan tidak dapat dilakukan penggantian flight, baik dari airlines atau perusahaan yang sama maupun airlines lain. Jadi, kalau yang restricted itu apa yang sudah kalian pesan, jadwalnya harinya apa, itu tidak bisa diganti dengan hari yang lain maupun dengan pesawat yang lain. Yang ketujuh, voucher penginapan. Sebelum pimpinan berangkat melaksanakan bisnis, sebaiknya administrasi kantor atau sekretaris harus sudah membeli voucher kamar hotel. Biasanya melalui biro perjalanan. Di dalam voucher sudah tercantum nama pemesan, nama hotel, nama kamar, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Kesimpulan, perjalanan dinas atau bisnis pimpinan akan berjalan dengan lancar apabila administrasinya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian materi untuk perjalanan dinas atau bisnis pimpinan. Yang kita bahas di sini adalah tentang administrasinya. Sedangkan untuk materi berikutnya nanti kita akan membahas tentang akomodasinya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Selamat pagi.